Ada perintah dari KPU? Ada? Boleh? Ada? Ada. Mana saya lihat? Bukan perintah, Pak. Ya mana? Saya lihat dulu. Coba sini saya lihat. Bukan kampanye. Gak boleh Bu. Saya 30 orang boleh. Siap. Ya, aturan 30 orang boleh. Semua orang boleh bersosialisasi dimanapun berada. Tapi 30 orang jangan melanggar aturan Covid. Kalau tidak ada yang mengizinkan, saya yang mengizinkan. Kau mampu mengizinkan ini? Nanti saya minta. Ya kan, bagi-bagi sembako yang dilakukan oleh salah satu wakil wali kota Bandar Lampung, Pak Yusuf Kohar, ya tidak masalah sesungguhnya. Kenapa? Karena Pak Yusuf Kohar sebagai wakil wali kota Bandar Lampung. Kecuali kalau sudah ada nama calon wali kota, ya itu tidak dibenarkan. Itu ada yang penghadangan. Kalau orang yang memberikan sembako nggak perlu dihadang. Himbauan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung, mari kita sama-sama mengendalikan diri, ya kan? Sama-sama kita mengendalikan diri agar apa? Agar Pilkada Kota Bandar Lampung ini berjalan aman, tertib dan sejuk. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Khambali Riau. Baik, kali ini kita akan membahas terkait tentang konflik ya atau disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bupati Toli-Toli terlibat perselisihan dan nyaris adu pukul saat pelantikan pejabat. Jadi seorang wakil wali kota di Bandar Lampung ini ya merupakan fenomena gunung es ya, fenomena gunung es yang terjadi di Indonesia antara kepala dan wakil kepala daerah, baik itu wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati ya. Kita ambil ya contoh kasus lah ya, seperti di Bandar Lampung tadi ya, bagaimana seorang wakil wali kota Yusuf Kohar dia memang ingin maju kembali menjadi kandidat, salah satu kandidat calon wali kota di Bandar Lampung ya. Dan begitu juga kalau wali kota definitif saat ini ya sudah 2 periode, Pak Herman HN dia tidak bisa maju lagi dan dia memajukan istrinya. Nah, apakah ini juga bagian dari politik dinasti ya? Yang tidak saya katakan mungkin ya tidak seperti itu juga ya. Sah-sah saja mungkin Pak Herman HN ingin memajukan istrinya atau keluarganya. 3, 2, 1, door to door, padamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Khambali Riau. Nah, saat ini kita akan memantau beberapa informasi. Selagi dia masih dipercaya oleh publik ya untuk melaksanakan estafet kepemimpinan ya tidak ada masalah. Yang penting kan mekanisme dan prosesnya sudah sesuai secara demokratis ya, sudah melaksanakan proses kedaulatan rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Nah, yang jadi masalah adalah di Bandar Lampung ini memang Pak Yusuf Kohar sebagai wakil wali kota, kata Pak Herman HN ya, Pak Yusuf Kohar ini suka marah-marah kepada aparatur birokrat ya di pemerintahannya, sehingga Kota membantu wali kota, bukan mereka turun tiap hari diperintah enggak turun sana ke sini marah-marahin lurah, marah-marahin camat, marah-marahin orang puskes. Apa gunanya saya? memang ya Pak Herman HN menyampaikan kepada para aparatur jangan menanggapi, jangan melayani ya respon reaksi dari Pak Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Pak Yusuf Kohar. Sampai-sampai yang lebih lucunya lagi, saat Pak Yusuf Kohar melakukan sosialisasi sebagai salah satu kandidat ya, beliau katanya ingin maju menjadi calon wali kota di Bandar Lampung dan melakukan sosialisasi serta menempel stiker ya, kemudian alat-alat yang menunjukkan dirinya sebagai calon wali kota lah begitu, dan juga memberikan bantuan. Nah, namun yang sangat disayangkan, lurah setempat menghalang-halangi kan, beralasan bahwa ini sedang terjadi pandemi Covid gitu kan. Pertama yang datang melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat itu atas nama wakil wali kota Pak Yusuf Kohar adalah tim dari Pak Yusuf Kohar sendiri, dan itu dihalang-halangi oleh lurah setempat begitu kan. Nah, ini kan kalau menghalang-halangi orang untuk melakukan sosialisasi itu tidak benar juga begitu ya, karena orang berhak ya melakukan, karena juga tidak ada larangan kan, belum ada penetapan calon ya, sehingga sebagai wakil wali kota sah-sah saja dia melakukan sosialisasi, dia ingin maju lagi silakan ya kan, karena ini kan belum ditetapkan calon, sehingga tidak ada larangan bagi pejabat untuk melakukan kampanye begitu.
Nah, seperti itu mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pemerintahan Daerah, Undang-Undang baik itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, tentang pemilihan kepala daerah. Nah, Pak Yusuf Qohar ini tidak difungsikan sebagai wakil oleh wali kotanya sendiri, ya, Pak Herman HN. Karena inilah dilema kita, ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan Pak Yusuf Qohar sendiri sudah pernah diberhentikan oleh DPRD melalui sidang paripurna untuk memberhentikan wakil wali kota, tapi ya sampai saat ini Pak Yusuf Qohar mengaku dia sebagai masih wakil wali kota menjabat begitu kan, karena mungkin dianggap tidak sah pemecatan dirinya oleh DPRD Bandar Lampung begitu. Jadi harapan kita ke depan ya para elit dewasalah, tunjukkan ya politik yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi ya hasrat dari kekuasaan itu sendiri ya. Kalau bisa memang, karena wakil dan baik itu kepala dan wakil kepala daerah sama-sama dipilih oleh rakyat satu paket ya, dan didukung oleh partai koalisi ataupun calon perseorangan. Nah ini saya harap difungsikanlah dengan baik ya mereka, Pak kepala daerah, wakilnya begitu kan. Dalam undang-undang juga begitu diatur, wakil kepala daerah membantu kepala daerahnya ya kan, untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah itu sendiri ya, mengkoordinasikan kepada satuan-satuan tugas kerja dari organisasi perangkat daerah begitu kan. Nah, jadi kepala daerah juga harus memfungsikan wakilnya ya, artinya juga jangan memonopoli kekuasaan, harus membagi begitu kan. Dan wakil kepala daerah juga sebagai wakil ya harus tetap berkoordinasi kepada kepala daerah ya. Posisikanlah diri Anda sebagai seorang wakil begitu, jangan arogan juga begitu, sehingga mungkin kepala daerah akan menjaga hubungan antara wakil dan kepala daerah gitu. Saya sebagai posisi wakil ya sampaikan saja apa yang bisa kita bantu barangkali sebagai wakil, Pak, apa tugas saya yang bisa saya laksanakan sekarang ya. Anggap merendah saja karena memang wakil ya, mewakili kepala daerah. Jadi kalau kepala daerah mau memang bisa saja wakil kepala daerah itu tidak berfungsi dibuatnya begitu kan. Cuman kan seperti itu tidak baik begitu, karena wakil kepala daerah walaupun bagaimanapun ya, mereka tetap memiliki konstituen ya, ada kelompok-kelompok yang diwakilinya, apakah itu partai politik ya atau partai koalisi yang mendukung mereka satu paket pada saat pemilihan kepala daerah. Nah, ini juga tidak baik apabila wakil kepala daerah ditinggal ya. Saya berharap ke depannya, karena saat lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung ya, hendaknya para kepala daerah yang terpilih dalam proses demokrasi, dalam proses menjalankan kedaulatan rakyat, hendaknya memperhatikan wakilnya dan juga ya tentu ya para konstituen ya, orang-orang yang ikut berjuang berkeringat itu memperhatikan aspirasi mereka tentunya. Dan yang terpenting kekuasaan itu jangan dimonopoli, dibagi-bagi kekuasaan itu. Artinya wakil pada porsi wakilnya melaksanakan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, yang laksanakanlah undang-undang tersebut begitu kan. Jangan kepala daerah memonopoli kekuasaan, dan juga wakilnya harus memposisikan dirinya sebagai seorang wakil. Jangan mentang-mentang wakilnya didukung oleh mungkin sebagai perwakilan representasi dari partai yang solid, partai kuat, juga merasa ya dia hebat begitu. Jangan seperti itu ya, posisikanlah. Jadi antara wakil dan kepala daerah saling memahami antara posisi, tupoksinya, tugas dan fungsinya yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dan saran kami juga sebagai masyarakat ya, kepala daerah ya, sekali lagi ya, mungkin dalam proses pemilihan banyak menghabiskan ya dana perjuangan politik tentunya ya, kos yang tinggi dan ini juga harus diminimalisir ya, karena ya kita prihatin juga dalam beberapa tahun, 2 tahun terakhir ini banyak kepala daerah yang memang tersangkut masalah kasus-kasus korupsi. Nanti akan kita bahas ya di sesi lain tentang pilkada dan mata rantai korupsi tentunya. Dan ini saat ini kita masih membahas tentang antara disharmonisasi kepala dan wakil kepala daerah. Dan bagaimana solusinya? Silakan mungkin sahabat-sahabat sekalian berkomentar solusi agar kepala dan wakil kepala daerah ini tetap hubungannya harmonis, sehingga masyarakat juga ya, kalau bagaimana
hubungan antara kepala dan wakil kepala daerah akur, ya rakyat bersyukur begitu kan, bersyukur tidak melihat ya tontonan-tontonan yang menjengahkan ya, memuakkan ya, antara kepala dan wakil kepala daerah ya saling berebut kekuasaan gitu ya kan. Tidak baik seperti itu. Tunjukkanlah kalau Anda mengelola kekuasaan itu dengan baik ya, menyelenggarakan dan melayani masyarakat di daerah masing-masing antara kepala dan wakil kepala daerah itu solid begitu. Jangan sampai pecah kongsi ya, jangan sampai pecah kongsi begitu. Ya, berikan saja lah, jangan serakah kepala daerah. Kalau kepala daerah yang serakah juga nanti akan tersandung masalah-masalah hukum ya kan. Karena itu tidak baik ya akhirnya. Oleh sebab itu marilah kompak antara kepala dan wakil kepala daerah melaksanakan kedaulatan rakyat ya dalam 5 tahun ke depan. Nantinya kalau seandainya terpilih nanti pada pilkada serentak ini sama-sama membangun dengan penuh harmonisasi, kekompakan. Kalau kinerja Anda baik, maka pun Anda akan dipilih kembali, tidak ada masalah itu kan. Kalau Anda kompak, kepala dan wakil kepala daerah tetap solid begitu untuk melayani ya, melaksanakan tugasnya sebagai elit pejabat publik di tingkat daerah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe dan komennya, like and share.